Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya bertugas di SMKS Rise Majalengka sebagai guru farmasi. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Selamat menyaksikan. Terima kasih kepada dua insan hebat yang telah menjadi cahaya dalam hidup saya, yaitu fasilitator saya, Bapak Denden Nurjaman, dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sri Rahayu. Jadwal aktivitas modul 2.2 diawali mulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri pada hari Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023 dan diakhiri dengan lokakarya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023 dengan pendamping dari pengajar praktik. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4P atau 4F, yaitu facts atau peristiwa, feelings atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future, penerapan. Yang pertama, mari kita lihat facts, peristiwa yang saya alami selama mempelajari modul 2.2. Saya mempelajari modul yang membahas mengenai konsep dasar pembelajaran sosial dan emosional yang dapat diterapkan pada murid-murid dengan tujuan memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain dalam kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kegiatan saya awali mulai dari diri pada tanggal 4 Agustus tahun 2023 dan diakhiri dengan lokakarya pada tanggal 19 Agustus tahun 2023. Pada alur demonstrasi kontekstual, saya ditugaskan untuk merancang perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan minimal 2 kompetensi sosial emosional. Selanjutnya, elaborasi pemahaman. Pada alur ini, konsep dasar pemahaman saya mengenai pembelajaran sosial emosional dikuatkan oleh instruktur. Kemudian pada alur koneksi antar materi, tugas saya adalah mengaitkan materi pembelajaran sosial emosional yang telah saya rancang pada alur demonstrasi kontekstual. Kemudian saya lakukan pada proses aksi nyata untuk dapat mewujudkan sikap well-being pada peserta didik. Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. Untuk lebih jelasnya mengenai facts atau peristiwa-peristiwa yang saya alami dalam mempelajari modul 2.2, mari kita saksikan dokumentasi berikut ini. Peristiwa yang saya alami dalam mempelajari modul 2.2 diawali mulai dari diri dan eksplorasi konsep pada hari Jumat sampai dengan Selasa tanggal 4 sampai 8 Agustus tahun 2023. Pada tahapan mulai dari diri, saya diberi tugas untuk merefleksikan kompetensi sosial dan emosional bagi seorang pendidik dan harapan serta ekspektasi bagi diri sendiri dan murid-murid. Sedangkan pada tahap eksplorasi konsep, saya diberi tugas untuk merefleksikan 5 buah kasus mengenai pembelajaran sosial emosional. Kemudian ruang kolaborasi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023 bersama fasilitator kami yang bernama Bapak Denden Nurjaman. Selanjutnya saya melaksanakan diskusi dalam ruang kolaborasi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023 bersama fasilitator kami yaitu Bapak Denden Nurjaman. Dalam ruang kolaborasi, fasilitator kami yaitu Bapak Denden Nurjaman memberikan pemahaman mengenai kompetensi sosial emosional. Selain itu, beliau pun mengarahkan kami untuk merefleksikan perasaan kami dengan mengacu pada roda emosi Plutchik. Selanjutnya, Pak Denden membagi 3 kelompok diskusi.
di mana saya termasuk ke dalam kelompok diskusi untuk jenjang SMA dan SMK bersama kedua rekan saya yaitu Ibu Dewi Robiatul Adawiyah dari SMA IT Nurul Barokah dan Bapak Rasta dari SMKS PGRI Jatiwangi. Dalam ruang kolaborasi selanjutnya, yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023, kami mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok, di mana dalam kelompok kami untuk jenjang SMA dan SMK, saya bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama Ibu Dewi Robiatul Adawiyah, sementara Bapak Rasta bertugas sebagai moderator. Berikut ini adalah dokumentasinya. Selanjutnya, saya melaksanakan elaborasi pemahaman bersama instruktur yang bernama Bapak Nunuk Riza Puji pada hari Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023. Berikut ini adalah dokumentasi ketika saya melaksanakan elaborasi pemahaman bersama instruktur dengan ditemani oleh dua rekan CGP lainnya, yaitu Bapak Teddy Prayoga dan Bapak Cecep Yanto. Di awal pertemuan dalam elaborasi kali ini, Bapak Nunuk Riza Puji mengarahkan kami untuk fokus pada 3 hal yang dapat kami lihat, dengar, dan rasakan. Beliau banyak memberikan pemahaman kepada saya khususnya mengenai 5 kompetensi sosial dan emosional dalam profil pelajar Pancasila. Selain itu, beliau pun menyayangkan video yang sangat menyentuh hati saya sehingga timbul penguatan kompetensi sosial dan emosional dalam diri saya. Berikut ini adalah videonya. Terima kasih telah mencariku. Hei kamu, terima kasih telah menjadi hewan. Walau hidup terkadang berat, bila pun kau dapat bersahabat, kamu pasti kuat. Kamu pasti hebat, kamu kan lewati segalanya, karena kamu kuat. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan lokakarya, yaitu lokakarya yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023 bertempat di SMP 4 Majalengka, di mana dalam lokakarya ini kami belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam kesempatan kali ini saya melaksanakan simulasi pembelajaran berdiferensiasi di depan teman-teman CGP lainnya dan para pengajar praktik. Berikut ini adalah dokumentasi ketika pelaksanaan lokakarya 3. Dalam lokakarya 3 ini, kami belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam lokakarya ini pula, saya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan simulasi mengajar pembelajaran berdiferensiasi disaksikan oleh teman-teman CGP lainnya dan para pengajar praktik. Berikut ini adalah sedikit cuplikannya. Bahwa di setiap kemasan obat itu terdapat logo obat bahan alam. Kalau kalian lihat, boleh dilihat di situ ada logonya ya. Jadi masing-masing kemasan itu mungkin ada logo yang berbeda. Untuk yang gaya belajar kelompok 1 silakan dilihat videonya. Nanti itu video pembelajaran tentang obat tradisional. Pak Asep, yang pertanyaannya, nah ini yang tadi Pak. Nah ini berarti pertanyaannya, apakah obat bahan-bahan tersebut berkhasiat dan aman untuk dikonsumsi? Memang kadang susah mengelola kelas yang anaknya itu ada yang pecicilan, heterogen.
Tapi alhamdulillah saya itu mengajar di jurusan farmasi yang muridnya itu 98% perempuan, Pak. Gitu. Jadi di kelas itu yang saya ajar laki-lakinya hanya dua orang. Tuker tambah. Selanjutnya adalah feelings atau perasaan saya. Setelah melewati alur belajar merdeka mengenai pembelajaran sosial emosional, saya merasa bahagia dan bersyukur. Bahagia karena mendapatkan ilmu baru dan bersyukur karena ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain di sekitar saya, baik murid maupun rekan guru di sekolah. Awal mempelajari modul ini, saya merasa aneh. Mengapa sebagai seorang guru yang bertugas mendampingi proses belajar akademik murid harus belajar mengenai ilmu psikologi yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian secara perlahan saya memahami pentingnya memiliki kompetensi sosial emosional baik bagi guru maupun murid. Model refleksi yang selanjutnya adalah findings atau pembelajaran. Sebelumnya, saya berpikir bahwa sosial dan emosional merupakan kebiasaan, karakter, maupun perilaku seseorang yang dapat muncul secara refleks dalam menanggapi sebuah permasalahan yang dihadapinya. Namun ternyata, pembelajaran sosial emosional dapat dilaksanakan oleh semua melalui pembelajaran eksplisit, pembelajaran yang terintegrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Model selanjutnya adalah future, penerapan. Saya akan memulainya dari diri saya dengan menjadi pribadi yang well-being. Saya akan terus berusaha menciptakan iklim dan budaya sekolah yang baik pula. Pembelajaran sosial emosional akan saya laksanakan secara konsisten sehingga dapat menjadi inspirasi bagi warga sekolah yang lain untuk terus dapat belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki kompetensi sosial emosional positif. Bagi murid, saya akan mulai menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional mereka dengan mulai merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat menciptakan kesadaran penuh. Bagi rekan sejawat saya akan membagikan beberapa hal untuk menguatkan kompetensi sosial emosional. Di antaranya, yang pertama, memodelkan penerapan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas. Dan yang kedua adalah menciptakan budaya mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya, yang ketiga, mengagendakan kegiatan untuk berbagi praktik baik. Yang keempat, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Dan yang terakhir adalah mengajak rekan guru untuk dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelasnya. Sekian pemaparan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Saya ucapkan terima kasih.